Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah salat isya, salat tarawih Masjid An-Nur RT8 Jalan Lidang yang dirahmati Allah. Kita selalu memuji Allah atas nikmatnya. Kita 24 jam menerima nikmat Allah, 24 jam menerima nikmat Allah. Dan selawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Tazkirah ringkas menunggu sholat tarawih. Kita mulai dari ayat yang dibaca imam tadi, surah At-Tin. Rakaat pertama surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah Alam Nashrah. Rakaat kedua surah At-Tin. Kita ambil yang dibaca rakaat kedua, Wat-Tini Waz-Zaitun, semuanya 8 ayat. Apa tujuan surah ini? Tujuan surah ini menceritakan perihal manusia, membicarakan manusia, tapi diawali dengan sumpah. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, sumpah itu penting. Banyak sumpah dalam Quran. Sumpah yang paling banyak dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, wal qamari iza talaha, wan nahari iza jallaha, wal laili iza yakshaha, was sama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Itu sumpah semuanya. Paling banyak sumpah dalam surah Asy-Syams. Di sini sumpahnya Wat-Tini Waz-Zaituni Waturi sinina wa hadzal baladil amin. 4 sumpah. Sumpah dalam bahasa Al-Quran tidak sama dengan sumpah dalam bahasa kita. Sumpah dalam bahasa Al-Quran mulia sekali, apalagi yang bersumpah itu Allah. Wat-Tin, demi buah tin. Waz-Zaitun, demi buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Turisina. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman tentram. Kita tak mau menerangkan itu dulu. Kita nak menerangkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu mau diterangkan. Allah jadikan manusia ini cantik sekali. Bentuk fisiknya beda dengan makhluk lain. Kemudian manusia ini ada hati, qalb, ada nafsu, ada akal. Cantik kejadiannya. Kemudian ada Islam, ada Quran, ada masjid, ada nabi, ada ulama, ada ilmu, ada iman. Lengkap kejadian manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kejadian manusia itu cantik sekali. Ini perlu dipelihara. Hati perlu dipelihara, akal perlu dipelihara, perlu diurus, kalbu perlu diurus, body perlu diurus. Kebanyakan manusia mengurus body saja, mengurus body saja. Ada rumah sakit, ada klinik, ada apotek. Berapa banyak apotek di sini? Tapi yang mengurus akal mana? Yang mengurus hati mana? Body diurus, fisik. Body itu fisik, Bu, ya, badan. Badan diurus, kasih makan, kasih minum, kasih olahraga. Tapi kalbu, padahal yang mahal pada diri manusia ini hati. Hati, kalau kita mati, hati tidak mati. Yang mati itu body, badan, fisik mati, tidak bernapas lagi. Habis, selesai, diantar ke kubur. Tapi hatinya tidak mati, hati nurani tidak mati. Kalau waktu hidup kita tidak mengurus hati, macam manalah nanti kita akan memasuki alam baru. Alam sesudah mati itu alam baru, alam barzakh.
Itu alam barzakh itu alam hati. Kalau tidak diurus hati waktu hidup, sengsara di sana, Bu. Sengsara. Kita memasuki era alam baru yang kita tidak siap. Subhanallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cantik kejadian manusia itu. Ada body, fisik, ada hati, kalbu, ada nafsu, ada akal. Untuk dia itu mulia. Waktu hidupnya di atas bumi dia mulia, dalam perut bumi dia mulia, nanti dari kiamat dia mulia. Cantik kejadian manusia kalau diurus fisik, hati, nafsu, akal. Itu maka Allah mengasih Ramadan untuk mengurus hati, untuk mengurus nafsu, untuk mengurus akal. Patutnya sesudah Ramadan berubah. Untuk bekal 11 bulan ke depan, masuk lagi Ramadan satu lagi kalau panjang umur. Kemudian mungkin sesudah Ramadan dia akan turun, nanti datang Ramadan naik lagi. Nah, bulan Ramadan ini bulan kenaikan, bulan pembaikan, bulan taubat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cantik sekali kejadian manusia itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian down, jatuh. Yang tidak mengurus kejadiannya down. Jatuh, madabu, turuan. Asfala safilin, rendah sekali, sama dengan hewan, bahkan lebih. Dalam ayat lain dikatakan orang yang tidak mengurus akalnya. Dalam surah Al-An'am apa dia bilang? Kal an'am, seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih jelek, lebih sesat dari binatang. Subhanallah. Orang yang tidak mengurus yang tiga tadi, keadaannya seperti binatang. Subhanallah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Orang yang tidak mengurus hatinya tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha, statusnya seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat. Di sini dibilang tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian dia jatuh sejatuh-jatuhnya karena tidak mengurus kajian yang baik tadi. Baik dijadikan Allah, hatinya baik. Kemarin Bapak tuh ketua BKM katanya kita tuh dilahirkan dengan fitrah suci bersih. Waktu lahir itu suci, tapi ayahnya tidak menjaga, ibunya tidak memelihara, maka jadilah anak-anak yang tidak tentu. Jai julunya, tidak tentu hilir mudiknya. Masuk pondok, tidak menjadi. Karena tidak diurus dari kecil. Dah bermasalah baru diantar ke pondok. Kenapa sekolah pondok? Daripada menyusahkan di rumah, katanya biarlah masuk pondok. Subhanallah. Tapi sini illal ladzina amanu. Tengok ya. Kecuali mereka yang beriman, dijaganya dengan baik, kejadian yang cantik dijadikan Allah tadi. Tadi amal saja tidak cukup. Wa amilus salihat. Nak baik ada dua syaratnya. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang ini akan dikasih ganjaran yang tidak putus. Bapaknya saleh, ibunya saleh, anaknya saleh-saleh, mati ayah, mati mak, pahala ayahnya hidup tak berhenti. Ayahnya saleh, ibunya salehah, dididiknya keluarga yang saleh-salehah, anaknya saleh-salehah, cucunya keluarganya saleh-salehah. Meninggallah ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, orangnya sudah meninggal, mati, pahala tak berhenti-henti, hidup pahalanya terus menerus sampai ke anak cucu. Ghairu mamnun, tidak putus. Tapi kalau anak tidak dididik, hati tadi tidak diurus, jiwa, nafsu,
Tidak diurus. Tidak diurus hati anaknya, nafsunya, jiwanya, kalbunya tidak diurus, meninggalkan anak yang tidak terurus, nanti emaknya mati, dosa tak berhenti. Subhanallah. Cantik surah At-Tin ini. Kata ulama, Quran ini cantiknya kalau kita paham satu surah kecil pun, surah pendek, kita paham betul-betul belajar, cukup untuk modal hidup selamat. Tak usah belajar tadi surah Alam Nasrah ya, tak usah disentuh itu. Ambil At-Tin saja. Ambil surah At-Tin, surah pendek, kita belajar. Yang dapat diterapkan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat, dia beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya tidak putus-putus, ghairu mamnun, ghairu maqtu', pahalanya terus menerus. Kita perlu belajar Quran Ibu ya. Kita perlu belajar. Kita selalu dengar ustaz-ustaz baca, hampir tiap malam baca surah At-Tin, tapi kadang tidak masuk di hati karena tidak belajar. Sekali pun tidak cukup, 2 kali pun belum selesai. Belajar. Maka belajar ini hukumnya fardu ain. Sama dengan salat. Belajar itu hukumnya fardu ain. Sama dengan fardu ainnya salat. Salat kalau tidak belajar, tidak ada artinya Bu. Ada dalam hadis, ada orang itu salat 70 tahun katanya, satu salat tidak diterima. Sembahyang berpuluh tahun, tapi satu tidak diterima. Subhanallah. Puluh tahun dia sembahyang, tapi sholatnya bermasalah. Ada pula dalam hadis itu, orang itu sholat, tapi mencuri dalam sholat. Sembahyang tidak menangkok, mencuri dalam sholat. Masalah sholat ini panjang ceritanya Bu ya. Banyak ayat di dalam Quran. Sholat yang sukses di awal surah Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu salat orang yang sukses. Surah yang bermasalah ada dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada lagi surah lain. Yang jelasnya Bu ya, surah ini surah menjaga manusia. Manusia ada 2 golongan. Ada yang menjaga kejadian yang cantik yang dijaga Allah, lalu dia mendapat pahala yang tak berhenti, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit, nanti ibu yang mengajar melatih anaknya dapat pahalanya. Dia sudah mati, pahalanya hidup tak berhenti. Ini yang kita cari ya. Itu yang kita minta dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin sudah kelamaan Bu ya, terlalu lama. Tadi tak tengok jam, ada 10 menit lebih. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Cantik kalau kita bertadabur Al-Quran. Ini tadabur namanya Bu. Tadabur itu memikirkan maksud Al-Quran untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Tadabur itu wajib. Membaca Quran wajib, mengimaninya wajib, menghafalnya wajib Pak. Wajib menghafal Quran. Mana yang mampu lah. Mampu suratin, dihafal suratin. Bukan semuanya, tapi harus ada usaha untuk menghafal Quran. Membacanya wajib, menghafalnya wajib, memikirkannya, menghayatinya, mentadaburinya wajib. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.